Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Jalmira Aidina Barus. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi pendidikan matematika. Saat ini saya berada di semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian lemma 353 kriteria Cauchy pengantar analisis real. Langsung saja ya teman-teman. Oke, mari kita mulai start. Definisi kita mulai semuanya itu dari definisi barisan Cauchy dulu. Jadi barisan X sama dengan Xn dikatakan barisan Cauchy bila untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat H epsilon elemen bilangan asli, sehingga bila M, N lebih besar sama dengan H epsilon, maka Xm dan Xn memenuhi mutlak dari Xn dikurang Xm lebih kecil daripada epsilon. Apa sih maknanya untuk setiap N, M lebih besar sama dengan H epsilon berlaku mutlak Xn dikurang Xm? Yang ini. Apa sih maksud makna yang ini? Gitu ya kan. Jadi maksudnya itu adalah suku-suku setelah suku ke H epsilon. Suku-suku setelah suku ke H epsilon, selisih antar nilai suku-sukunya itu lebih kecil daripada epsilon, atau cukup kecil ataupun cukup rapat. Itulah dia definisi mengenai barisan Cauchy, yang dimana definisi inilah yang akan menjadi acuan panutan kita untuk membuktikan lemma-lemma. Kali ini saya akan membuktikan lemma dari 353 yang isi lemma itu adalah barisan Cauchy itu adalah terbatas. Buktikan ya kan. Di dalam layar laptop ini kan dia singkatnya ya kan. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu nih, dari mana nih dapatnya ini dan kenapa dipilih ini, gitu. Jadi buktinya itu pertama, misalkan di situ X sama barisan Cauchy dan E sama dengan 1. Ini kita pilih nih epsilonnya sama dengan 1. Kenapa kita pilih epsilonnya sama dengan 1? Karena epsilon sama dengan 1 itu lebih besar daripada 0. Itulah kenapa dipilih dia 1, pilih sembarang ya kan namanya. Bila kita dapatkanlah itu H sama dengan H1 seperti layar ini, dan N lebih besar sama dengan H, ini dari mana? Jadi untuk setiap H elemen dari bilangan asli terdapat untuk semua N, M lebih besar sama dengan H. Ya kan? Berlakulah dia baru mutlak Xn dikurang Xm lebih kecil dari 1. Dari yang M lebih besar sama dengan H, kita ibaratkanlah itu, atau kita lebih spesifikkan, kita pilih dia itu M sama dengan H. Ya kan, M sama dengan H. Makanya nanti di sini ini kan Xn dikurang Xh kan. Kenapa? Aturan kan Xn dikurang Xm. Kenapa dia jadi Xh? Karena M itu sama dengan H. Ya kan, lebih kecil sama dengan 1. Dari situlah dapat persamaan yang ini. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita mempunyai mutlak Xn lebih kecil sama dengan mutlak Xh ditambah 1. Ketaksamaan segitiga. Saya akan mengulas lagi mengenai ketaksamaan segitiga. Ini adalah di teorema 223 di buku kita yang menyatakan ketaksamaan segitiga. Di mana jika A, B elemen dari bilangan real, maka mutlak A ditambah B lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Saya rasa di sini sudah jelas dari mana didapat mutlak Xn lebih kecil sama dengan mutlak Xh ditambah 1. Ini jadi Xn ini dikurang Xn ini lebih kecil sama dengan mutlak Xn
ditambah mutlak XH. Nah, gitu. Jadi tinggal dipindah ruaskan. Dapatlah yang ini. Untuk N lebih besar sama dengan H, bila kita definisikan M sama dengan supremum dari mutlak X1, mutlak X2 sampai dengan mutlak XH ditambah 1H. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa ini memilih supremum mutlak X1 sampai dengan mutlak XH tambah 1? Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi, kan Xn dikurang XH itu lebih kecil daripada 1. Untuk tiap-tiap N lebih besar sama dengan H. Seperti yang ini, ya kan? Jadi, kalau kita jabarkan ketaksamaan segitiga kan tadi inilah hasilnya. Seperti di layar ini kan. Kan berarti yang kalau di sini mutlak dari XH ditambah 1. Ini mungkin menjadi batas atas barisan Xn. Masih memungkinkan, ya kan, yang mungkin. Namun ternyata untuk setiap N lebih besar sama dengan H, kita harus memperhatikan suku-suku sebelum ke H. Nah, kita harus memperhatikan suku-suku sebelum ke H. Berarti kalau udah katanya suku-suku sebelum ke H, berarti makanya kita pilih itu supremum, karena supremum itu adalah batas atas yang paling kecil, ya kan? Supremum itu adalah batas atas yang paling kecil. Karena kita harus memperhatikan suku-suku sebelum si H. Itulah mengapa kita pilih M itu sama dengan supremum dari X1, mutlak X1, mutlak X2 sampai dengan mutlak XH ditambah 1. Nah, maka kita mengetahui itu mutlak Xn lebih kecil sama dengan M untuk setiap N bilangan asli. Nah, disinilah kita dapat membuktikan bahwa barisan Cauchy itu pasti terbatas. Karena apa? Karena supremum itu memiliki batas. Ya kan? Supremum memiliki adalah suatu batas atas yang paling kecil. Berarti dia mempunyai batas. Dia berarti terbatas. Nah, ini adalah penjelasan mengenai yang supremum ini. Supremum adalah batas atas terkecil dari S jika memenuhi suatu kondisi tersebut. U merupakan batas atas S, dan kedua, jika V adalah sebarang batas atas S, maka U lebih kecil sama dengan V. Ditulis U sama dengan supremum S. Nah, itulah kita ibaratkan itu. U itulah yang kita ibaratkan menjadi si M. Nah, gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk yang telah menonton dan mendengarkan. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.